Hai hai hai. Oke, kali ini kita mau jalan-jalan lagi ke ya masih di sekitar Bogor lah ya. Jadi kita mau lihat-lihat kebetulan di sekitar Bogor ini khususnya Kabupaten Bogor itu kan lagi banyak pembangunan infrastruktur ya, perbaikan jalan lah. Jadi kita coba lihat sudah dari beberapa bulan yang lalu kita coba lihat sampai sejauh ini progresnya atau kondisinya seperti apa sih? Apa jalanannya macet atau gimana? Jadi fokus kita kali ini khususnya di sekitar apa namanya di sekitar Pemda, Jalan Tegar Beriman. Kemudian nanti yang arah ke Sentul ya. Yang arah ke Sentul itu juga kan lagi banyak perbaikan. Kita coba lihat-lihat aja dulu kondisinya di sana sampai sejauh ini bagaimana. Jadi kita sekedar untuk berbagi informasi terkait dengan jalannya. Oke, ikuti perjalanan saya. Nah, ini kita keluar dari wilayah Bojonggede, persisnya di Bambu Kuning. Teman-teman bisa lihat di sini di sebelah kiri lagi ada pembangunan juga ya. Nah, kalau yang ini sudah masuk di Jalan Tegar Beriman. Nah, di Jalan Tegar Beriman di sini memang menjadi pusat sentral pusat pemerintahan Kabupaten Bogor. Di sini memang dalam beberapa saat terakhir, 1-2 bulan terakhir ini memang sedang ada pembangunan di kiri kanan jalan 2 jalur ini. Khususnya adalah perbaikan atau peningkatan kualitas jalan dari sebelumnya aspal menjadi betonisasi, kemudian juga pelebaran trotoar ya. Jadi dua jalur kiri dan kanan sedang diperbaiki sehingga pada saat-saat tertentu atau waktu-waktu tertentu akan menimbulkan kemacetan yang ya lumayan menyita waktu lah, apalagi yang menggunakan kendaraan roda 4 atau lebih. Tetapi yang jelas bahwa teman-teman sekalian, video ini sudah saya ambil sekitar 2 minggu yang lalu sehingga perkembangan terkini ya beberapa minggu lalu ya, sehingga perkembangan terkini tentunya sudah lebih maju. Artinya bahwa kemungkinan perbaikan jalan ini sudah lebih bagus dan kemungkinan juga bahwa kemacetan sudah tidak terjadi. Nah, ini kita masih di Jalan Tegar Beriman ya. Di kiri kanan ini ada perkantoran-perkantoran. Teman-teman bisa melihat di sebelah kiri saya itu adalah kantor Pemda Kabupaten Bogor. Jadi di sepanjang jalan ini adalah area perkantoran ya. Nah, untuk diketahui juga bahwa sebenarnya untuk jalur atau Jalan Tegar Beriman ini sebenarnya ada 4 jalur ya. Jadi masing-masing di kiri dan kanan. Di kiri sendiri 2 jalur, jalur cepat dan jalur lambat. Nah, kedua jalurnya ini atau keempat jalur ini memang sedang ada perbaikan sehingga untuk saat ini jalur yang digunakan adalah jalur cepat atau yang berada di tengahnya ya. Karena memang ada pekerjaan jalur. Jadi sehingga semua kendaraan harus melintas di jalur cepat termasuk sepeda motor yang biasanya melintas di jalur kiri. Nah, kebetulan video ini juga saya rekamnya atau saya ambilnya pada saat waktu yang masih cukup pagi sehingga belum terlihat antrian kendaraan yang biasanya kalau lebih di jam yang lebih sibuk itu biasanya lebih panjang ya, karena menunggu giliran untuk melintas karena memang ada penyempitan jalur.
perbaikan jalan ini memang sampai di ujung jalur atau jalan Tegar Beriman ya, persisnya di ya mendekati Cibinong City Mall, yang juga pas atau terhubung dengan Jalan Raya Bogor ya, Jakarta Bogor. Nah, ini kita sudah berada di Jalan Raya Bogor menuju ke arah Bogor ya. Nah, di sini ada penutupan jalur yang seharusnya bisa lurus, tapi karena untuk mengurangi kemacetan sehingga dibelokkan semua kendaraan ke kiri, nanti baru putar balik. Tetapi jalur kita kali ini adalah kita lurus, kita tidak akan putar balik menuju ke Bogor, tetapi kita akan menuju ke arah Sentul City. Pagi ini cukup ceria sehingga kita bisa melihat ada gunung atau bukit yang berada jauh di sana ya, di sekitar ya arah ke Sentul lah itu. Entahlah itu gunung atau bukit apa. Kalau tidak salah sekarang posisi kita berada di jalan alternatif Sentul ya. Nah, di kedua jalur atau keempat jalur di jalan alternatif Sentul ini juga sedang ada proyek pembangunan, baik itu pelebaran trotoar atau perbaikan trotoar, kemudian juga ada peningkatan kualitas jalan. Sehingga di beberapa titik di jalur jalan ini juga terjadi penyempitan atau adanya penyempitan, sehingga kendaraan harus mengantri, terutama kalau di jam sibuk memang macetnya lumayan juga ini, karena saya beberapa kali sempat terjebak kemacetan di jalur ini. Asik ya kalau jalan pagi-pagi dengan kondisi udara yang lumayan atau kondisi yang lumayan cerah seperti ini, bisa melihat pemandangan yang asik. Di sekitar Tugu ini juga sedang ada pembangunan. Kalau di sebelah kiri saya adalah exit tol Sentul, sirkuit Sentul. Nah, kalau menuju Sentul City tentunya kita harus berputar kemudian lurus. Nah, ini kita sudah masuk di jalan raya sirkuit Sentul menuju ke Sentul City. Dan sekarang kita sudah masuk di kawasan Sentul City. Kota Mandiri Sentul City ini memang sudah sangat lengkap ya. Berbagai macam fasilitas juga sudah ada di sini.
Seperti yang terlihat di sebelah kiri saya atau yang berada di depan kiri saya ini ada toko perabotan rumah tangga IKEA, kemudian Ion Mall juga sudah beroperasi. Pokoknya banyaklah fasilitas di dalam kawasan ini. Mau fasilitas kesehatan, dekat IKEA tadi, terus fasilitas pendidikan, olahraga, semuanya sudah ada. Cuma sampai di sini teman-teman perjalanan saya, dan selanjutnya adalah rute kembali. Nah, kemudian ini sudah di rute kembali. Rute yang sebenarnya tadi juga kita lintasi atau kita lewati juga di sini. Nah, kalau terlihat di depan saya, nantinya di sebelah kiri itu adalah Sentul International Convention Center. Jadi kita melintasi area ini ya. Nah, ini dia nih gerbang Sentul International Convention Center. Biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan atau pertemuan akbar itu sering digunakan gedung tersebut. Kemudian di sebelah kanan saya adalah Hotel Haris ya, Haris Hotel. Sepertinya di sekitar sini juga ada kegiatan pelebaran jalan, cuma entahlah saat ini tidak terlihat adanya progres pengerjaan saat ini tidak terlihat nih. Tapi kalau dari tanda-tandanya sih ini masih ada bekas perbaikan atau pengerjaan jalan. Kemudian di sebelah kiri saya ini adalah Royal Sentul Park, salah satu proyek Transit Oriented Development atau TOD Superblok yang dikembangkan oleh PT Adi Komuter Property, anak usaha dari Adikarya ya. Ini adalah perusahaan BUMN. Jadi dia mengembangkan sebuah kawasan hunian yang terintegrasi dengan nantinya akan terhubung atau terkoneksi langsung dengan LRT Jabodebek yang menghubungkan Bogor dan Jakarta, Bekasi. Nah, ini kita sudah kembali ke Tugu yang tadi, arah pulang ke jalur Bojonggede. Tetapi nanti saya tidak akan melintasi Jalan Raya Bogor ke Cibinong City Mall atau ya Cibinong City Mall tadi. Namun kita akan lurus terus ke jalur Stadion Pakansari, karena di sana juga saya akan tunjukkan apa saja yang sedang dilakukan di sekitar Stadion Pakansari. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa dua jalur di jalan alternatif Sentul ini memang sedang ada perbaikan atau pengerjaan ya, baik trotoar maupun jalur jalannya. Saya pernah terjebak macet cukup parah belum jauh dari kolong tol tadi, itu sampai persis di lampu merah pertemuan dengan Jalan Raya Bogor ya. Saat itu memang lagi hujan dan macetnya memang panjang.
kita sudah di lampu merah pertemuan atau perempatan dengan jalur Jalan Bogor Jakarta. Nah, ini kita lurus menuju ke nanti tembusnya di Stadion Pakansari. Ya, itu sebenarnya jalur di Pakansari ini tadinya memang sempat ditutup total atau sempat ditutup karena memang ada pengerjaan jalan juga di kedua jalur ini. Bahkan untuk Stadion Pakansarinya sendiri itu juga areanya sempat ditutup, termasuk juga untuk aktivitas olahraga saat lagi tinggi-tingginya pandemi ya COVID-19 beberapa waktu lalu. Itu ditutup, termasuk untuk kegiatan olahraga. Biasanya kan akhir pekan Sabtu Minggu ramai di luar atau di sekitar Stadion Pakansari, masyarakat melakukan aktivitas olahraga atau sekedar jalan-jalan. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya jalur jalan ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini di jalur jalan alternatif Gor Pemda ini. Kiri kanan jalan memang sedang adanya aktivitas pembangunan. Ya, ini memang jadi pertanyaan saya juga, dan mungkin teman-teman juga ada yang bertanya-tanya, kenapa kok pembangunan jalan atau pengerjaan infrastruktur jalan ini dilakukan di saat musim hujan ya. Meskipun mungkin di Bogor memang saat-saat musim kemarau juga sering terjadi hujan, tetapi biasanya intensitas hujan akan lebih tinggi di bulan-bulan seperti ini ya. Oktober, November itu biasanya intensitasnya lebih tinggi, dan entahlah seperti apa pertimbangan dari kontraktor ataupun dari Pemda ataupun pemerintah terkait, sehingga pembangunan infrastruktur jalan ini dikerjakan di saat musim atau di saat intensitas hujan lagi tinggi. Tetapi yang jelas saya yakin bahwa pemerintah ataupun kontraktor pekerja ini sudah mempunyai teknik dan strategi sehingga kualitas jalan atau kualitas infrastruktur yang dibangun ini pun tidak berkurang ya, dan harusnya seperti itu sehingga bertahan lebih lama. Nah, sekali lagi teman-teman, ini video ini sudah saya ambil beberapa minggu yang lalu, sehingga progres atau ya perkembangan sekarang ini mungkin sudah lebih update, dimana bisa jadi mungkin kedua jalur ataupun kedua jalur ini mungkin sudah ada peningkatan pembangunannya, sehingga mungkin sudah lebih nyaman untuk dilintasi. Jadi ini hanya sekedar berbagi, sehingga kalaupun ketika teman-teman melintas di sini sudah tidak terjadi atau tidak ada perbaikan atau pengerjaan seperti ini, artinya memang sudah selesai. Nah, ini kita akan memasuki area Gor Pakansari di Kabupaten Bogor, Stadion Pakansari. Nah, di sini juga ada pengerjaan ya, perbaikan jalan. Sebenarnya sih daerah atau jalan di sekitar sekeliling Gor Pakansari ini, terakhir saya lewat di sini jalannya memang masih bagus mulus sih, cuma entahlah memang ini kan jalan betonisasi ya, pakai beton ya, sehingga pertimbangannya seperti apa pemerintah melapisinya dengan aspal. Mungkin karena beton itu lebih keras, atau mungkin juga memang karena lapisan beton sudah mulai terlihat rusak atau retak, sehingga harus dipadatkan atau dilapisi dengan aspal.
Pakansari tadi, kemudian kita akan tembus kembali lagi di Jalan Tegar Beriman atau di jalur Pemda. Seperti juga yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kedua jalur ini memang sedang ada pengerjaan ya, baik itu peningkatan atau perbaikan jalan maupun termasuk juga saluran air atau gotnya dan juga trotoar di atasnya. Sampai di ujung Jalan Tegar Beriman yang persisnya di pertigaan yang menghubungkan jalur. Kalau ke sebelah kanan itu mengarah ke wilayah Citayam, Depok, Jakarta. Kalau sebelah kiri mengarah ke Bojonggede, Cilebut, dan ke arah Bogor. Nah, di jalur ini persisnya di sebelah kanan saya ini juga ada sedikit ya ini sepertinya selain trotoar juga sepertinya ada taman atau tempat untuk bermain ya. Sebab ini sebelumnya adalah area di mana para pedagang kaki lima, termasuk juga tempat berjualan tanaman hias. Sekarang sudah berubah atau ditata kembali, sepertinya akan menjadi tempat untuk nongkrong atau bersantai juga atau berolahraga ya. Dan teman-teman bisa melihat di sebelah kiri saya ini adalah stasiun komuter lain KRL Bojonggede. Nah, bagi teman-teman yang akan melintasi daerah sini, terutama yang menggunakan kendaraan roda 4 atau lebih, sebaiknya mungkin bisa memikirkan alternatif jalur lain kalau memang ada pilihan yang lain. Karena rata-rata, kecuali kalau pagi ya, kalau pagi sampai jam 8 mungkin arusnya masih lebih lancar, tetapi sudah lewat dari itu akan terjadi kemacetan yang cukup parah di sekitar stasiun sini, karena angkutan umum biasanya akan menggunakan sebagian jalur atau satu jalur. Di samping kiri kanannya ada tukang ojek ya, sehingga tentunya akan menimbulkan kemacetan yang cukup parah. Kalau pagi seperti ini memang masih terlihat cukup lancar karena petugas Delajer atau kadang Polantas juga masih standby di sini untuk mengatur. Biasanya kalau sudah lebih dari jam 8 atau 9, setengah 9, itu biasanya sudah akan terjadi kemacetan karena di jalur kiri saya ini akan digunakan satu jalur untuk ngetem ya, angkutan umum. Oke, baiklah, mungkin video kali ini kita akhiri sampai di sini dulu. Jika teman-teman ada masukan, komentar ataupun ada saran, silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe dan nyalakan loncengnya juga untuk teman-teman yang belum menyalakan, sehingga terus memantau atau mendapatkan update video terbaru dari kami. Dukung kami terus ya dengan subscribe. Terima kasih, salam dari Om Pio. Sehat selalu, sukses terus.